Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, baik kita yang ada di seputaran BSD, Pamulang, ataupun di Alam Sutra, atau dimanapun kita saat ini beribadah. Dan saat ini kita akan mendengarkan akan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang mencintai kami, yang menyelamatkan kami oleh karya Kristus semata. Terima kasih Tuhan, jika kami orang yang hidup di dalam kerajaan gelap, Engkau pindahkan ke dalam kerajaan terang, semata-mata karena karya Kristus. Biar kiranya dalam hidup kami boleh terus mensyukuri akan karya Kristus, hidup kami pun boleh meneladani akan Kristus, supaya sungguh keselamatan yang Tuhan telah berikan itu tidak percuma. Namun dalam hidup kami boleh menunjukkan bahwa sungguh kami orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Terpujilah nama-Mu serta pemberitaan firman pada malam hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil daripada Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 22, namun kita hanya akan membaca nanti ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 12. Sedikit intermezzo bahwa Kisah Para Rasul ini adalah tulisan atau buku kedua yang ditulis oleh seorang dokter yang bernama Lukas. Yang buku pertama adalah Injil Lukas, sedangkan Kisah Para Rasul ini adalah buku yang kedua yang ditulis oleh dokter Lukas. Baik, jika sudah menemukan, kita akan membaca firman Tuhan pasal 4 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakannya. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Teks kita pada hari ini bicara tentang keselamatan, terutama jika kita baca di ayat yang ke-12 dari mana tema pada hari ini terambil, yaitu di situ dikatakan bahwa keselamatan itu tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dan di dalam teks ini ada muncul 2 kali kata keselamatan, dan ini membuktikan, menunjukkan bahwa tema dalam perikop ini adalah tentang keselamatan. Dalam khotbah ini saya akan membahas akan 2 pertanyaan saja untuk menuntun kita mengikuti akan khotbah ini. Yang pertama adalah, apa itu keselamatan yang dimaksud oleh Dr. Lukas? Yang kedua, bagaimana beroleh keberanian untuk memberitakan Injil keselamatan di tengah zaman sekarang di mana kemajemukan agama dan penghargaan akan perbedaan iman membuat akan berita Injil keselamatan itu sulit untuk diberitakan. Baik, kita akan lihat yang pertama. Keselamatan yang dimaksud oleh Dr. Lukas di sini adalah keselamatan yang menyeluruh. Sering sekali kita pada saat memahami akan ayat 12 ini
Pada saat kita memahami keselamatan, kita hanya memahaminya sebagai keselamatan rohani, yaitu pada saat orang kemudian percaya kepada Kristus. Hal ini hanya setengah benar, karena keselamatan rohani itu adalah keselamatan yang paketnya tidak lengkap. Buktinya jika kita lihat bahwa yang pertama, kata diselamatkan di ayat 12 itu dalam bahasa aslinya memakai kata sotso, yang persis sama muncul di ayat 9, tetapi kemudian diterjemahkan sesuai konteksnya menjadi disembuhkan. Jadi keselamatan bukan hanya dalam artian rohani, tetapi juga secara fisik, yaitu disembuhkan. Bukti yang kedua adalah bahwa Petrus sendiri melihat kesembuhan tubuh termasuk juga sebagai bagian dari keselamatan. Jika kita perhatikan bahwa Petrus di sini menjawab pertanyaan daripada pemimpin-pemimpin agama di ayatnya yang ke-9 tersebut. Di situ para pemimpin agama bertanya, dengan kuasa apa Petrus itu melakukan akan kuasa penyembuhan, yaitu menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh selama 40 tahun. Dan di situ kemudian Petrus menjawab bagian di ayat yang ke-12, bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus. Artinya apa? Berdasarkan konteks kesembuhan, teks ini diatur di dalam konteks kesembuhan seorang pria yang telah lumpuh 40 tahun. Tetapi Petrus menjawab bahwa kesembuhan itu pun adalah sebuah bagian daripada keselamatan. Jadi dari dua bukti teks ini kita bisa melihat bahwa keselamatan yang dimaksud oleh Dr. Lukas ini adalah keselamatan yang menyeluruh. Bukan hanya keselamatan jiwa atau roh, tetapi juga keselamatan fisik atau keselamatan tubuh. Jadi ini yang dimaksud oleh Dr. Lukas pada saat ia berbicara tentang keselamatan. Dan keselamatan yang menyeluruh ini juga lah yang kita lihat dilakukan oleh Yesus Kristus. Dalam Injil Lukas kita perhatikan, itu berulang kali muncul kata sotso. Dan pada saat Lukas memakai kata sotso tersebut, sering sekali merujuk kepada keselamatan badaniah, keselamatan non-rohani. 3 contoh berikut ini misalkan, yaitu pada Lukas 6 ayat 9. Pada saat itu Yesus menyembuhkan seorang yang mati tangan kanannya. Dan pada saat itu Yesus mengatakan bahwa ia menyelamatkan hidup orang yang mati tangan kanannya. Dipakai kata sotso pada saat Yesus menyembuhkan tangan kanan orang tersebut. Demikian juga dalam kisah yang terkenal tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Pada saat itu ia menyentuh jubah belakang daripada Yesus Kristus. Dan pada saat itu kemudian perempuan ini sembuh dari sakit penyakitnya. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus? Menarik, Yesus kemudian juga memakai kata sotso di sini. Dikatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Padahal dalam konteksnya menyelamatkan di situ adalah menyembuhkan wanita ini dari penyakitnya. Demikian juga cerita selanjutnya persis kemudian diapit tentang cerita seorang yang mengalami perwira yang mengalami akan anaknya sakit keras. Dalam perjalanan kemudian Yesus menuju ke rumah daripada perwira tersebut. Anak putrinya kemudian meninggal. Tetapi yang menarik kemudian dalam perjalanan tersebut, Yesus menguatkan iman daripada perwira ini. Dan dia mengatakan kalimat demikian, memakai kata sotso juga. Percaya saja, anakmu akan selamat. Padahal saat itu kepada Yesus sudah diberitakan bahwa anaknya itu telah mati. Karena Yesus lama nyampe ke tujuan. Tetapi Yesus kemudian memakai kata sotso pada saat anak itu kemudian dibangkitkan dari kematian. Jadi di sini kita perhatikan bahwa kata sotso yang muncul di dalam perikop pasal 4 ayat 12 itu keselamatan rohani juga dipakai untuk menunjukkan keselamatan dalam arti non rohani, baik seperti menyembuhkan orang sakit maupun juga melepaskan orang dari jerat kemiskinan. Jadi keselamatan yang dimaksud oleh Dr. Lukas ini adalah keselamatan yang menyeluruh. Jadi melepaskan orang dari jerat kemiskinan melalui pendidikan atau pemberdayaan ekonomi. Itu juga adalah bagian daripada
keselamatan. Menolong rumah tangga yang di ujung perceraian, itu juga adalah bagian dari keselamatan. Membangkitkan harga diri orang yang merasa dirinya tidak berharga, itu juga adalah bagian daripada keselamatan. Bahkan menyelamatkan anak-anak yatim piatu, itu juga adalah bagian daripada keselamatan. Tetapi keselamatan memang terutama memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya supaya selamat dari murka Allah yang akan datang. Tetapi dari bagian ini kita bisa dapat memahami bagaimana Dr. Lukas itu mencoba untuk menunjukkan bahwa keselamatan itu tidak terbatas hanya dalam hal rohani saja. Bukan hanya terbatas kepada membuat orang percaya kepada Kristus, tetapi juga di dalam hal-hal yang terkait di bumi ini. Baik dalam hal-hal fisik, dalam hal-hal juga masalah-masalah tubuh. Sehingga orang-orang yang melayani seperti dalam pelayanan PAS ini, supaya menolong orang yang terbelakang dalam pendidikan, supaya mereka diperlengkapi dalam pendidikan sehingga bisa bersaing nanti di dalam pekerjaan, sehingga kehidupan mereka bisa lebih baik. Ini pun adalah suatu bagian daripada keselamatan. Sehingga pelayanan yang dilakukan, pelayanan pendidikan seperti ini, seperti PAS ini, bukan seperti sebuah jembatan untuk kemudian memberitakan Injil. Tetapi pelayanan pendidikan itu sendiri adalah bagian daripada keselamatan yang Tuhan inginkan untuk dialami oleh orang-orang percaya. Demikian juga pada saat kita hadir untuk memberikan sumbangan natura mungkin kepada orang yang kesulitan untuk makan bahkan di tengah pandemi ini. Ini pun adalah bagian daripada keselamatan. Sehingga ini adalah sebuah mega proyek daripada Allah. Keselamatan ini adalah suatu hal yang besar dan melampaui hanya keselamatan rohani, tetapi juga keselamatan yang menyeluruh sampai kepada aspek-aspek tubuh, aspek-aspek materi. Karena itu jika kita yang ikut terlibat di dalam menyelamatkan orang lain dari kemiskinan, dari kebodohan, penderitaan, seharusnya kita tidak puas sebelum jiwa orang tersebut diselamatkan. Demikian juga sebaliknya, kita yang telah memberitakan Injil dan berhasil menyelamatkan jiwa orang lain, seharusnya kita tidak puas sebelum juga tubuhnya dan kehidupan non-rohaninya juga diselamatkan. Mungkin dia percaya kepada Kristus, tapi kita tahu bahwa kehidupan ekonominya masih hidup di dalam jerat kemiskinan. Kita tidak boleh puas hanya dia percaya kepada Kristus, tetapi kita juga ikut untuk menyelamatkan akan kehidupan ekonominya. Kita yang tahu bahwa dia sudah percaya kepada Kristus, tetapi kehidupan rumah tangganya juga masih hidup di dalam kacau balau. Dan ini juga panggilan kita pada saat kita datang untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangganya. Ini pun adalah bagian daripada keselamatan. Karena itu kita tidak boleh puas sampai tercapai keselamatan yang menyeluruh. Baik keselamatan tubuh maupun keselamatan roh. Baik keselamatan di dunia maupun di akhirat, baik keselamatan di bumi maupun di surga. Jadi itu poin yang pertama, yaitu tentang keselamatan yang dimaksudkan oleh Dr. Lukas. Yang kedua adalah bahwa Roh Kudus sendiri memberi hikmat dan keberanian dalam memberitakan Injil dan keselamatan. Dan di antara semua aspek keselamatan tersebut, aspek keselamatan rohani, memenangkan jiwa orang, itu adalah keselamatan yang paling menantang, paling membutuhkan hikmat dan keberanian. Kenapa? Karena memberitakan Injil dan mengatakan bahwa keselamatan tidak ada dalam siapapun selain dalam Kristus, ini memerlukan sebuah keberanian dan hikmat yang besar. Karena apa? Karena orang-orang menganggap itu sebuah pernyataan yang arogan, menghina agama lain, pernyataan yang sombong, dan juga dianggap tidak toleran. Karena itu perlu keberanian, perlu hikmat untuk memberitakan bahwa hanya Kristus jalan satu-satunya keselamatan. Dan itu bukan hanya terjadi di dalam zaman kita, bahkan di dalam zaman Petrus sekalipun. Petrus tahu siapa yang ia hadapi pada saat itu. Ia tahu bahwa para pemimpin agama yang dihadapi saat itu mempunyai kuasa yang besar. Bahkan para pemimpin agama ini juga yang terlibat di dalam proses kematian Yesus di kayu salib. Jadi Petrus tahu harga yang akan dibayar jika ia berani mengatakan bahwa tidak ada keselamatan selain di dalam Kristus Yesus. Tetapi meski di tengah ancaman tersebut,
Tetapi Petrus tetap berani untuk menyatakan bahwa jalan keselamatan itu hanya di dalam Kristus. Dari mana keberanian Petrus? Kalau kita perhatikan kemudian di ayat yang 8, di situ ada sebuah petunjuk yang mungkin kita abaikan pada saat kita membaca tadi. Di situ dikatakan bahwa saat Petrus menjawab pertanyaan para pemimpin agama tersebut, di ayat 8 dikatakan bahwa Petrus penuh dengan Roh Kudus. Jadi keberanian itu, hikmat itu datang karena Petrus sendiri dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga tidak heran di ayat 13, saat itu kita perhatikan bagaimana reaksi para pemimpin agama melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Mereka sendiri melihat bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Petrus itu lahir dari sebuah keberanian. Dan juga dikatakan di sini bagaimana mereka mengetahui keduanya itu orang biasa dan tidak terpelajar. Tetapi pada saat Petrus menyampaikan kebenaran itu, mereka tahu bahwa meskipun mereka tidak terpelajar, ada hikmat yang menyertai mereka pada saat mereka mengatakan tersebut. Sehingga kepenuhan Roh Kudus ini jangan kita pahami, jangan kita salah mengerti hanya sebatas berbahasa roh. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam kisah para rasul, di dalam seluruh kisah para rasul ada dua kata yang paling sering muncul, yaitu pertama kata roh, baik itu Roh Kudus, Roh Tuhan atau Roh Yesus, dan yang kedua adalah kata memberitakan. Dan kedua kata ini saling terhubung. Artinya pada saat seseorang itu dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu terutama dan pertama-tama mendorong seseorang untuk memberitakan Injil, untuk menyaksikan akan karya keselamatan yang hanya ada di dalam Kristus Yesus. Karena itulah pada saat Petrus ada di depan akan pemimpin-pemimpin agama, dia memakai kesempatan ini karena Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian dia berani dan memakai kesempatan ini untuk memberitakan Injil kepada orang-orang pemimpin-pemimpin agama yang berkuasa, yang bahkan menyalibkan akan juru selamat tersebut. Dan inilah yang dilakukan oleh Petrus. Bagaimana dengan berani ia memakai kesempatan yang ada, dan kemudian Roh Kudus mendorong akan Petrus untuk memberitakan akan Injil keselamatan tersebut dengan penuh hikmat. Sehingga kita pun Bapak Ibu, mungkin kita bukan misionaris, tetapi ada kesempatan-kesempatan yang mungkin Tuhan ciptakan, di mana kemudian kita diberi kesempatan untuk kita memberitakan Injil. Dan pada saat kita sebagai seorang Kristen telah menerima akan Roh Kudus inilah yang mendorong kita, menggelisahkan kita di saat kita gagal, untuk kita memakai kesempatan yang diberikan untuk juga memberitakan akan Injil Kristus. Karena itu saya boleh menyimpulkan akan khotbah saya ini bahwa keselamatan yang dimaksudkan oleh Dr. Lukas ini adalah keselamatan yang bersifat menyeluruh, baik keselamatan tubuh maupun keselamatan jiwa. Dan yang kedua, saat ada kesempatan untuk menginjili, Roh Kudus akan memenuhi kita untuk berani dan juga memberikan hikmat untuk kita tahu kata-kata apa yang tepat, kata-kata apa yang tepat untuk memberitakan Injil. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi dari seorang misionaris, yaitu misionaris yang bernama Nommensen. Dia adalah seorang misionaris yang berasal dari Jerman, dan dia kemudian diutus oleh yayasan misionaris Jerman ini untuk melayani akan orang-orang Batak yang ada di Sumatera Utara. Dan kemudian dia berangkat, dan setelah sampai di sana ia melakukan pendekatan budaya selama 1 tahun. Dan kemudian apa yang terjadi? Sesudah pendekatan budaya tersebut, Nommensen kemudian mulai memberitakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus Kristus. Dan kemudian pelayanan pemberitaan Injil tersebut itu bukan tidak ada harganya yang dialami oleh Nommensen sendiri. Karena apa yang dia lakukan tersebut itu membuat murka akan raja-raja Batak. Sehingga kemudian saat itu Nommensen diikat di sebuah pohon, dan pada saat itu mereka mengikat untuk membunuh akan Nommensen, dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Tetapi yang menarik, pada saat itu kemudian pada saat mereka sudah berkumpul hendak membunuh Nommensen, tiba-tiba langit gelap dan muncullah petir yang begitu kerasnya, dan kemudian turun hujan deras.
Dan acara itu kemudian bubar dan No Man's Land tidak jadi dibunuh. Namun peristiwa itu kemudian yang membuat orang-orang Batak kemudian sadar bahwa ada Tuhan yang lebih berkuasa yang menyertai akan No Man's Land dan yang menyelamatkan No Man's Land daripada pencobaan untuk dibunuh. Dan peristiwa itu kemudian yang membuat No Man's Land lebih leluasa untuk memberitakan Injil. Dan kemudian dicatat bahwa selama pelayanan akan No Man's Land 56 tahun di tanah Batak, 180.000 orang Batak kemudian menjadi akan Kristen. Bahkan seorang sejarawan itu mengatakan bahwa dalam sejarah misi, No Man's Land merupakan salah satu misionaris paling berhasil dalam memberitakan akan Injil keselamatan. Dan bahkan dia digelari Rasul Batak. Sehingga sampai sekarang HKBP berdiri di mana-mana dengan jemaat yang terbesar di Asia Tenggara, 4,5 juta sampai saat ini. Apa yang menjadi rahasia pelayanan daripada No Man's Land sehingga ia berhasil begitu banyak buah yang dia hasilkan? Salah satu pandangan itu mengatakan bahwa No Man's Land itu mempunyai pemikiran bahwa keselamatan itu bukan hanya dalam hal rohani, tetapi keselamatan yang menyangkut seluruh aspek. Demikian juga aspek tubuh. Sehingga dimanapun No Man's Land mendirikan akan gereja, di situ juga dia membuka akan sekolah. Baik sekolah teologi maupun sekolah non-teologi. Supaya orang-orang Batak ini bisa maju melalui pendidikan. Di situ juga di samping gereja, No Man's Land mendirikan akan balai pengobatan. Dan juga kemudian dia mengajarkan akan pertanian yang baik demi kemajuan ekonomi orang-orang yang dia layani. Jadi No Man's Land bukan hanya memberitakan bahwa hanya dalam Kristus ada keselamatan. Bukan hanya memberitakan akan keselamatan rohani. Tetapi No Man's Land juga memperhatikan pendidikan, kesehatan, ekonomi. Seluruh aspek keselamatan non-rohani diperhatikan oleh No Man's Land. Sehingga kemudian sebagai ucapan terima kasih daripada orang-orang Batak, didirikanlah di situ tugu daripada No Man's Land. Di mana tugu ini berdiri di tempat di mana pertama sekali No Man's Land berkomitmen untuk menyerahkan hidupnya melayani bagi orang-orang Batak. Rasul Petrus dan No Man's Land telah mendedikasikan hidupnya untuk turut dalam mega proyek keselamatan Allah yang mencakup keselamatan rohani dan juga keselamatan tubuh, keselamatan surgawi dan keselamatan di bumi. Sekarang giliran kita dan Roh Kudus siap memenuhi kita untuk kita bisa memberitakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami datang kepadamu Allah yang Maha Kuasa. Allah yang begitu baik kepada kami. Pakailah kami Tuhan, orang-orang yang Tuhan telah selamatkan, untuk terlibat di dalam mega proyek-Mu Tuhan. Supaya bumi ini menjadi bumi yang tempat tinggal yang lebih baik lagi. Di saat kami juga terlibat di dalam proyek keselamatan. Karena itu tolonglah kami Tuhan di dalam segala bakat talenta kami. Kami boleh memakainya, menyerahkannya hanya kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.